Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Rahma Ibnatul Fatihin. Saya dari Prodi PAI 1 dari kelompok 4 dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan historis. Mari kita saksikan slide yang akan saya sampaikan setelah ini. Pendekatan historis. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah yang artinya pohon. Istilah berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah menyangkut tentang sajaratul nasab, pohon genealogis yang dalam masa disebut sejarah keluarga atau family history. Atau kata kerja sejarah juga punya arti to happen, to occur, to develop. Dalam perkembangan sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarikh Arab, historia Yunani, history atau Geschichte Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian menyangkut manusia pada masa silam. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubung dengan ajaran secara maupun praktek-praktek pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sejarah sangat dibutuhkan dalam studi Islam karena Islam datang pada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing, yaitu bagaimana melakukan pengajian terhadap sebagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat metodologi untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Pentingnya pendekatan ini mengingat karena rata-rata disiplin keilmuan dalam Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah, baik yang berhubungan dengan waktu, lokasi, dan format peristiwa yang terjadi. Penerapan pendekatan historis dapat dilakukan pada studi sumber Islam atau studi Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya, fenomena orang mabuk salat. Terdapat landasan normatif dalam Al-Quran, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu mabuk. Melalui tes tersebut terdapat makna bahwa jika seorang sedang mabuk, janganlah ia salat hingga ia sadar. Namun juga berkesan bahwa di luar salat boleh mabuk. Jelas keliru. Ayat tersebut mesti dipahami melalui pendekatan historis. Asbabun nuzulnya ayat itu merupakan rangkaian pengharaman khamr. Awalnya khamr hanya disebutkan banyak mudaratnya saja dibanding dengan manfaatnya. Lalu dipertegas oleh ayat lain bahwa janganlah sholat ketika mabuk dan diakhiri dengan pengharaman khamr di ayat lain. Maka dengan pendekatan historis ayat tidak akan ada misinterpretasi makna dalam memahami sebuah ayat. B. Buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah kitab Allah. Awalnya mereka sempat ragu-ragu untuk menulisnya. Pembunuhan besar-besaran pada para penghafal Al-Quran pada saat terjadi perang Riddah atau perang melawan orang-orang murtad, dan perang melawan nabi palsulah yang membuat mereka menulis kitab Allah. Hal itu dikarenakan adanya rasa khawatir kitab Allah akan lenyap dan dilupakan. Keraguan lebih besar terjadi tak kalah akan dilakukan penulis hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah itu tidak dituliskan karena khawatir bercampur baur dengan Al-Quran, atau Abu Bakar telah memerintahkan manusia ini untuk tidak meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah. Umar kemudian melanjutkan tradisi Abu Bakar. Menulis hadis ini tidak dimulai kecuali pada pertengahan abad ke-2 Hijriah atau 1 pertengahan abad ke-8 Masehi.